ke Jakarta. Artinya itu sudah cukup gitu kan. Nah, terus terakhir. Nah kalau yang dibilang oleh Pak Nopra dari IDC yang harus khusus tadi, kekhususan itu ketika hauling itu keluar dari rute yang telah rute yang di luar dari Pergub. Nah itu kan kalau rute dari Pergub itu jelas, Lahat Tanjung Jambu, Lahat Longdalik, Lahat ke Serpu itu jelas. Itu kan ada aturan itu ada. Nah ini kan provinsi kan sudah mengeluarkan toleransi angkutan batubara nih di sini. Nah di sini kan jelas yang masih diperbolehkan rute lintasan itu ialah Lahat Stasiun Sukacinta, Lahat Stasiun Banjarsari, Lahat Stasiun Tanjung Jambu, Tanjung Inim Tanjung Jambu dan Tanjung Inim PT Semen Batu Raja masih diberikan toleransi. Waktunya juga sudah jelas. Nah kan kita masuk kategori Lahat stasiun anggaplah yang paling jauh stasiun Banjarsari karena batubara kami kan ke LDP. Nah itu. Arahan ya? Iya arahan. Nah, ketika kami hauling kami ngarah ke Batu Raja atau ngarah ke Lampung, baru kami perlu izin khusus. Itu perlu izin khusus. Atau batubara kami dibawa ke misal ke Pandeglang atau Cirebon, baru kami harus keluarkan izin khusus. Tapi pun transporter kami juga sudah ada. Nah, persetujuan pemberian izin usaha jasa penerbangan kepada PT Kungkilan Bukit Tengkiling. Ini transportir kami. Jelas di sini. Ini yang mengeluarkan Menteri Investasi, Kepala BKPM, Penanaman Modal. Di sini jelas kok. Nah, domisili kita jelas. Jadi apa yang dituduhkan oleh Pak Lesman tadi mana? Bukan dituduhkan, mungkin perbedaan pemahaman persepsi gitu. Kami berkeyakinan persepsi kami ini benar, mungkin Pak Nopra juga ada persepsi yang lain gitu. Mungkin dia benar persepsinya, mungkin punya kami juga benar gitu kan. Tapi kan untuk menyelaraskan ini kan tentu kan orang-orang yang ahli di bidang itu yang harus memberi opini yang pas gitu. Ya Pak Redi ya. Gitu. Terus dalam poin yang terakhir itu dari hasil rapat tadi kan ada minta diurus jalan apa tadi? Yang izin jalan dari izin jalan Dishub. tadi, nah itu. Ya itulah tadi, karena ada perbedaan persepsi pemahaman kami dan pemahaman Pak Nopran gitu kan. Mungkin beliau benar atau kami yang keliru. Bisa jadi kami yang benar dia yang keliru sejadi. Karena kami berkeyakinan Berdasarkan surat dari Dishub ini masih berlaku, belum dicabut. Ini dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi ke seluruh ke 2 kabupaten, Lahat dan izin Muara PNS Enim. apa tanda tangannya? Yang di sana? Masih Pak Nelson ini. Nah ini kan rute-rute ini sudah jelas ini rute-rute ini kan rute haulingnya jelas di sini kan gitu. Waktunya juga jam 6 sore ke jam 5 pagi jelas di sini gitu kan. Tanggal berapa itu Pak Eri? 8 November 2018. 8 November 2018. 8 November 2018 gitu kan. Nah, vendor hauling kami itu ialah PT Kungkilan Bukit Tengkiling. Nah, ini ada izin resmi dari negara gitu. Di sini menjelaskan tentang persetujuan pemberian izin usaha jasa penambangan. Kita tahu di tambang itu ada dua bidang. Satu IUP, pemegang IUP, yang satu lagi UJP. UJP itu apa? Kontraktor pelaksana. Ada kontraktor yang ngobe, yang ngupas batu bara atau ngambil ngupas tanah. Nah ini UJP dalam hal angkutan transportasi batu bara. Gitu. Izin Pak, Ya. kalau untuk tuntutan hari ini para emak-emak kan menginginkan perdamaian. Apakah dari pihak perusahaan ada celah akan berdamai atau tidak? Nah sekali lagi saya jelaskan tadi bahwa saya hanya pemegang kuasa dari direksi atau direksi gitu ya. Nah itu sifatnya saran dari teman-teman DPR, saran-saran dari manapun itu kami hanya menampung, kami sifatnya menampung. Kami akan kami akan sampaikan ke jajaran direksi lebih lanjut. Nah walaupun kami berdamai dengan emak-emak ini, itu ada kewenangan di aparat penegak hukum untuk meneruskan kelanjutan proses entah lidik entah sidik itu hak mereka, tak bisa kita intervensi itu. Siapapun yang mengintervensi proses lidik atau sidik itu ada pidananya juga kan itu. Tak bisa yang jelas kita, sekarang dalam proses ya. ya tentu saya akan lapor ke manajemen tentang hal ini gitu kan. Apa efek sisi positif dan negatifnya gitu kan. Benar kata Pak Redi tadi, kalau kita berdamai apa waranti jaminannya dia tidak akan mengulang lagi.
kamu lihat dewe yang memviralkan katakanlah kejadian anarkis ini bukan dari perusahaan loh, mereka yang memviralkan itu kan dengan senangnya, euforianya membakar pos satpam, di situ ada meteran listrik, kalau meledak mau gitu kan, alat-alat berat dibakar, itu sudah ya namanya anarkis. Terus dengan tidak hauling ini Pak Heru berapa kerugian Pak? Per hari itu kan informasi berapa? 4 miliar dengan tidak Yang pasti satu transit kereta api kami itu 2.500 metrik ton harus terangkut sehari gitu. dengan dengan ada kejadian Dengan terhentinya ini ya kita kalkulasinya per hari gitu kan. Yang pasti kami bukan masalah ini, kami dipenalti oleh KAI juga. Karena KAI itu kan kereta sudah datang, cuman makanan yang nak disidak kati, ya kita kan penalti. Sudah berapa hari itu penutupan? Ya hampir 4 hari lah gitu. 4 hari, 3 hari 4 hari lupa. Dari hari Sabtu. Berarti sudah 4 hari tidak hauling berarti. Tidak hauling gitu. Nah mereka berpikir juga seharusnya. Harusnya mereka berpikir. Berpikirnya gimana? Tenaga kerja kita 85% orang Umay Talang. Ada 200 orang. Kalau ambil paling sedikit katakanlah 4 orang satu tenaga kerja itu ada 800 orang yang kita berhidupan di PT BAS. Kalau ini sampai berlarut-larut lama tentu akan jadi presiden buruk bagi perusahaan gitu. Dan di antara mereka itu juga ada juga saudara-saudara mereka yang sudah kerja di BAS yang menjadi operator, driver. Gitu. Kerugiannya berapa ya sekarang? Kalau alat berat kita rusak sekitar 200 jutaan. Ditaksir seluruhnya berapa ya? Kalau keseluruhan belum sempat, tapi yang rusak pos alat-alat berat sekali dibakar itu sekitar 250 juta sampai 300 lah ya. Gitu. Sebelum anarkis ini memang belum ada mediasi atau Oh sudah, pertemuan. kita selalu kooperatif lah ya, kooperatif dalam artian ketika katakanlah aksinya itu hari Sabtu, kami langsung bersurat ke kantor camat, mohon difasilitasi katakanlah pertemuan antara pihak perusahaan dengan pihak emak-emak ini gitu kan. Karena kenapa kami bersurat ke kecamatan? Karena kita tahu lah ketika kita mediasi atau musyawarah itu harus ada wasit atau hakim yang menengahi. Kalau berdua pasti ribut chaos gitu kan. Nah, kalau ini kan kayak ini kan enak, ditampung bersuara semua kan enak, sejuk gitu kan. Cuman kalau berdua baik apalagi benar kata Ibu Sri Marheni tadi, memang tidak boleh di objek vital kayak gitu kita rapat gitu, tidak boleh, harus di tempat ya pemerintahan. Ya kami lah berusaha lah gitu ya gitu. Ke depan kalaupun terhadap tuntutan mereka itu ya kita sifatnya musyawarah. Contoh, kalau misalnya jalan di dalam kita nak keluar tuh nak dicor ya kita lagi upayakan untuk pengecoran gitu kan. Penyapuan mungkin tidak intensif yang lah kami gelontorkan 45 juta sebulan itu ya cak mana polanya, selama ini kan dari kepala desa yang mengelola, mungkin pengen mak-mak yang itu ya kita atur lebih lanjut kan gitu. Ataupun katakanlah penyiraman, mungkin sehari kami sekarang penyiraman 4 kali, mungkin mereka minta rutinkan per jam sekali sih oke baik itu kan gitu. Cuman cobalah berpikir empati mereka, ada keluarga mereka yang bekerja di situ gitu kan, ada jurai tetangga jirat mereka yang bekerja di PT BAS itu, coba jadi atensi mereka, jadi pikiran dia juga gitu kan. Udah, ada yang lain? Tuntutan untuk emak-emak sendiri saat terjadinya aksi blokade ini, apapun yang sebenarnya